Shalom adik-adik kelas Holy. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Apa kabarnya? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Ada sukacita adik-adik? Amin. Puji nama Tuhan. Nah, setelah kita mendengarkan pujian, setelah kita memuji, menyembah Tuhan, kini saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, akan membaca Alkitab, dan kakak minta adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya, dan kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yang untuk minggu pagi hari ini, Kak Coki ambil dari kitab Amsal, pasal yang pertama. Amsal pasal yang pertama, ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ya, sudah didapatkan ya adik-adik ya? Kita baca bersama-sama ya. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita adik-adik di minggu pagi hari ini. Nah, kakak akan ulangi lagi adik-adik ya, dari ayat yang ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Kita harus mendengarkan didikan orang tua kita ya adik-adik. Kita harus mendengarkan didikan dari ayah. Nah, dengan kita perhatikan, kita mendengarkan, itu akan kita ingat ya adik-adik ya. Karena dengan kita tidak mendengarkan, kita mengacuhkan, itu kita tidak akan menerima dengan baik, dan kita tidak mengingat dengan baik ajaran dan didikan dari orang tua kita. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu ya. Ajaran dari mama kita, dari ibu kita, dari orang tua kita sia-siakan ya. Kita sia-siakan, kita cuekin ya adik-adik ya. Tidak kita gunakan, itu namanya kita sia-siakan ajaran dari ibu atau dari mama kita ya. Dikatakan di sini oleh Raja Salomo, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu ya, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Nah, adik-adik yang terkasih, kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo adalah kitab yang berisi kumpulan kata-kata bijak, seperti yang baru kita baca tadi ya adik-adik, nasihat dan peringatan ya, bagi kita semua. Nah, perhatikan nasihat dari ayah dan ibu, atau nasihat dari orang tua kita ya. Setiap orang tua pasti ingin memberi yang terbaik bagi anak-anaknya ya adik-adik. Nasihat, ajaran, didikan orang tua kita berada di bawah otoritas Alkitab, atau berada di bawah otoritas firman Tuhan, dan anak-anak harus mentaatinya. Orang tua pasti akan memberikan nasihat yang selaras dengan firman Tuhan. Berbekal nasihat orang tua, adik-adik akan belajar membedakan nasihat dari orang berdosa atau penyesat ya, yang tentunya akan memberikan ajaran atau didikan yang menyesatkan ya adik-adik ya. Nah, di sini berbekal nasihat orang tua tersebut, adik-adik akan belajar membedakan nasihat dari orang berdosa atau penyesat. Nah, di sini adik-adik, di sini bisa juga dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kita menyaksikan televisi, kita menonton
film atau kita membaca artikel, ya adik-adik. Nah, mungkin di situ kita temukan hal-hal yang tidak baik, ya, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya, mengandung unsur-unsur, ya, bujukan-bujukan untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Nah, disitulah kita akan mengingat nasihat-nasihat dari orang tua kita, didikan ajaran dari orang tua kita, ya adik-adik, sehingga kita tidak akan tersesat, ya, tidak akan mengikuti nasihat, didikan atau ajakan dari orang-orang berdosa, dan kita tidak akan tersesat. Nah, Raja Salomo menasihatkan agar nasihat orang tua diperlakukan sebagai karangan bunga yang indah yang menghiasi kepala kita dan kalung yang mempercantik leher kita. Apa artinya adik-adik? Artinya adalah nasihat orang tua selalu melekat dan membekali adik-adik kemanapun adik-adik pergi, ya. Adik-adik, kita harus waspada terhadap nasihat dari para penyesat, ya, atau dari orang-orang berdosa, atau dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Hati-hati dengan bujukan, ajaran, nasihat dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, karena hal tersebut akan menjerumuskan kita dan akan menyesatkan kita. Sedangkan kita, adik-adik, kita adalah anak-anak terang, anak-anak Tuhan yang hidup di dalam jalan kebenaran. Nah, adik-adik, hendaknya kita semua memiliki hati yang lembut, memiliki telinga yang mendengar, dan juga di sini hati yang mau dididik, yang mau diajar oleh papa dan mama, ya. Kita tidak boleh melawan papa dan mama. Kalaupun adik-adik mempunyai pendapat yang lain, bisa disampaikan kepada papa dan mama secara baik-baik, tanpa dengan melawan atau dengan memotong perkataan papa mama, ya. Nah, namun di waktu yang lain, kalau kita memiliki pendapat yang lain dengan pendapat yang berbeda dengan papa mama, kita bisa sampaikan sewaktu kita ngobrol dengan papa dan mama, ya. Kita memiliki pendapat, memiliki pikiran yang lain, dan kita akan menerima nasihat, didikan dan ajaran dari papa dan mama. Dan tentunya ajaran didikan dari papa dan mama itu adalah ajaran-ajaran yang baik, yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kakak yakin dan percaya adik-adik semua di sini taat kepada orang tua, mau mendengar didikan, nasihat, dan ajaran dari papa dan mama. Kita berdoa, adik-adik, agar Tuhan terus menjagai kita, dan hati kita terus mau dididik untuk menerima ajaran dari papa dan mama kita. Demikian firman Tuhan untuk kita di minggu pagi hari ini, adik-adik. Tetap semangat adik-adik, walaupun kita adik-adik bersekolah secara online, tetap bersemangat. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali.